Baik lagi dengan gua Gian, and welcome to What's on Film. Syarat Darkseid melebihi kesuksesannya Thanos. Inilah 3 syarat utama yang Darkseid harus punya di Justice League di DCEU agar melebihi kesuksesannya Thanos di MCU. Berangkat dari apa yang membedakan Darkseid dan Thanos sebagai ultimate villain? Jawabannya ada di motif utamanya. Thanos, dia jatuh cinta dengan kematian dan personifikasinya. Dia percaya kematian itu memiliki sosok dan dia akan membuktikan cintanya. Wow, ternyata ada yang lebih bucin daripada Andovida Lopez. Darkseid di sisi lain, motif dia itu simple. Dia pengen jadi pure evil dan basically mau jadi Tuhan. Ya, nggak simple sih. Dia mau membuktikan sang pencipta itu nggak ada. Dia yakin karena kalau misalnya ada, nggak mungkin dirinya membiarkan kejahatan seentitas Darkseid itu diciptakan. Wow, agak narsis ya Anda. Keduanya sebenarnya punya motivasi yang berbeda. Namun kalau disalahgunakan dalam storytelling, motif mereka bakal jadi bumerang dan menjadi villain yang jelek. Karena hal itu akan membuat mereka menjadi generic evil. Kayak, ya udah jahat aja gitu. Dulu mungkin keren banget, namun sekarang villain seperti itu nggak punya karisma. Kita tahu Thanosnya Josh Brolin itu dimodif dikit, walaupun motif utamanya tetap ada sebagai latar belakang. Dan dengan dempulan dimensi karakternya, Thanos menjadi salah satu villain terbaik dalam comic book movies. Kalau Darkseid ingin melampaui kesuksesan itu, 1. Darkseid jangan dibuat menjadi generic evil. Jangan kayak Stephen Wolf di Justice League, pengen mendominasi semesta dan menaklukkan dunia itu adalah tujuan utama villainnya. Terus abis itu apa? Credit title bersama sang mother di dunia yang sudah hancur. Apa yang membuat villain bagus adalah ketika dia juga berada di dalam diri kita. Dalam titik tertentu, kita sepaham dengan idenya. Itu yang harus ada di Darkseid. Selain menjadi pure evil, namun harus ada hal yang melatar belakangi itu dan relate ke audiens. Sehingga kita bisa merasakan, oh dia itu tumbuh di lingkungan yang seperti itu. Makanya begini, sebab akibatnya itu jelas. Contoh nih, ketika Thanos ingin melenyapkan setengah populasi universe, itu karena apa? Overpopulasi dan dia tuh hidup di lingkungan yang destruktif. Sehingga hal itu mendewasakan Thanos menjadi punya ulterior motif. Gua harus jadi pahlawan nih dengan cara gua. Karena dia melihat kebusukan dari sifat dasar setengah populasi semesta. Jahat sih, tapi poinnya adalah dia itu percaya bahwa dia adalah pahlawan di dalam cerita ini. Akhirnya dengan itu kita pun jadi relate sama keresahannya Thanos. Nah, X Factor itu yang harus ada dan ketemu dalam Darkseid-nya Justice League. Yang kedua, ini power of actor sih. Ada rumor dan spekulasi yang beredar bahwa yang menjadi Darkseid itu adalah Javier Bardem. Menurut gue jangan jadi rumor, tapi jadikan. Ini bisa melampaui Thanos dari sisi trivial. Jadi guys, Thanos itu diperankan oleh Josh Brolin. Fun fact, kalau misalnya Darkseid diperankan oleh Javier Bardem, ini bisa menancapkan bendera ke gaung animo fanboy, dan showdown ini bisa mengingatkan kita ke Easter egg dalam film No Country for Old Men. Ini bagus buat marketing guys. FYI, Josh Brolin itu menjadi protagonis yang bernama Llewellyn Moss, dan Javier Bardem itu menjadi antagonisnya, sekaligus salah satu villain terserem di sejarah sinema, yaitu Anton Sigurd. Hal ini bisa menjadi standpoint yang bagus bahwa Darkseid bakal lebih seram daripada Thanos. Kebayang gak sih kalau misalnya Darkseid ini mau mengeksekusi dirinya tuh menyerahkan nasib ke koin dan keputusan korbannya? Kalau dipikir-pikir itu kan filosofinya sama seperti konsep keadilan yang sama dengan snapnya Infinity Gauntlet-nya yang adil dan merata. Nggak pandang lo itu siapa. Yang terakhir, Darkseid itu harus menjadi counterparts-nya Trisula DC, yaitu Superman, Batman, dan Wonder Woman. Itu aja, nggak harus Justice League secara keseluruhan. Darkseid harus membahayakan kekuatan Superman, kepintarannya Batman, dan psikologisnya Wonder Woman. Kenapa? Karena ketiga itu adalah pondasi utamanya Justice League. Karena villain di dalam cerita film, selain kekuatan, dia juga harus membuat hero kita disrupsi sama kode etiknya juga. Dengan hal itu, membuat villain kita tidak hanya harus dikalahkan via force aja. Cerita harus membuat Justice League itu yang mengalahkan Darkseid adalah tindakan ego mereka ketimbang ingin menyelamatkan bumi. Karena guys, keseimbangan yang terusik itu bisa menghadirkan dimensi dan koneksi antara hero dan villainnya. Darkseid jangan membahayakan dunia, tapi Darkseid harus membahayakan Justice League. Tapi menurut kalian gimana nih guys? Apa yang harus ada di Darkseid agar bisa melampaui kesuksesannya Thanos? Share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Kalau misalnya kalian suka dengan seputar film dan game, lu bisa cek website kita kincir.com karena di situ ada pembahasan soal film dan game, lu bisa langsung aja ke dalam websitenya. Oke, cukup sekian untuk What On Film kali ini. Sampai jumpa di What On berikutnya.